dari saat dia belum jadi kepala desa, terus jadi kepala desa dan tidak jadi kepala desa, itu lebih miskin gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat desa, jumpa kembali dengan saya di channel Peduli Desa 87. Kali ini saya ingin mengulas pernyataan dari salah satu entah ketua, entah apa, yang jelas ini adalah petinggi dari Abdesi yang videonya sempat viral di TikTok dan lewat di beranda TikTok saya. Nah, ada dua pernyataan yang ingin saya singgung di sini. Yang pertama itu tentang ada kepala desa yang setelah tidak menjabat itu katanya lebih miskin dari sebelum mencalonkan sebagai kepala desa. Untuk jelasnya coba sahabat desa sekalian simak baik-baik petikan dari pernyataan Abdesi ini. Banyak sekali orang yang tadinya jadi kepala desa, ya kan? Setelah tidak jadi kepala, tambah miskin dari sebelumnya. Ini membuktikan. Lah, bukannya itu membuktikan bahwa berarti waktu jadi kepala desa nyari duit dong. Setelah nggak jadi kepala desa nggak jadi miskin. Itu kan logikanya. Waktu dia mendaftar, ya kan, dari saat dia belum jadi kepala desa, terus jadi kepala desa dan tidak jadi kepala desa, itu lebih miskin gitu loh. Awalnya melihat video ini saya masih belum paham apa yang dimaksud dengan beliau ini. Apakah kepala desa mencalonkan diri untuk kedua kalinya atau ketiga kalinya misalnya, kemudian dia gagal, tidak terpilih, lalu ketika tidak menjadi kepala desa dia bahkan menjadi lebih miskin daripada sebelum dia menjabat sebagai kepala desa di periode 1. Ataukah maksudnya orang yang mencalonkan kepala desa yang tidak pernah menjadi kepala desa, setelah mencalonkan diri sebagai kepala desa dan gagal, dia menjadi lebih miskin dari sebelum mencalonkan. Nah, ternyata setelah dicermati, didengarkan baik-baik, maksud dari beliau ini, dari Abdesi ini, itu ternyata maksudnya ada orang yang terpilih sebagai kepala desa, kemudian ketika dia sudah tidak menjabat lagi sebagai kepala desa, itu kondisi kekayaannya atau kondisi ekonominya lebih rendah atau lebih terpuruk dari sebelum dia menjabat sebagai kepala desa. Saya asumsikan begini, misal si A, calon kepala desa, sebelum mencalonkan diri, sebelum menjadi kepala desa, memiliki kekayaan misalnya 1 miliar atau ya 1 miliar lah, anggap seperti itu. Kemudian dia menjadi kepala desa selama 5 tahun. Nah, setelah selesai masa jabatannya dan dia tidak lagi menjadi kepala desa, itu harta kekayaannya ternyata lebih rendah, tidak sampai 1 miliar atau bahkan menjadi jatuh miskin. Itu yang saya tangkap dari pernyataan Abdesi ini. Dia ini misalnya nih ya, dia udah menjabat kepala desa, ya kan, tidak terpilih. Dia ini lebih miskin dari sebelumnya saat belum jadi kepala desa. Nah, bagaimana menurut sahabat desa sekalian? Apakah ada di desa-desa Anda mantan kepala desa yang kondisi ekonominya lebih rendah atau lebih terpuruk dibandingkan ketika dia belum menjabat sebagai kepala desa? Nah, memang ada, tidak menutup kemungkinan ya, pasti ada salah satu atau beberapa kepala desa yang ketika sudah tidak menjabat sebagai kepala desa, dia memang tidak kaya. Tidak kaya ya. Karena apa? Karena mungkin dia sangat royal kepada rakyatnya, suka membantu rakyat, suka bersedekah dengan uang pribadi atau lain sebagainya. Itu pasti ada. Tetapi faktanya mayoritas, entah apakah Anda setuju dengan saya atau tidak, tapi inilah menurut opini saya, mayoritas mantan kepala desa itu pasti kekayaannya atau ekonominya jauh lebih baik
ketimbang dia belum menjadi kepala desa. Kenapa? Karena kita tahu di desa itu kepala desa punya yang namanya gaji tetap atau tetap, punya yang namanya tunjangan, ada juga, apalagi saat ini ketika Presiden Joko Widodo memberikan 3% dari dana desa untuk tambahan kinerja, tunjangan kinerja kepala desa dan perangkat, maka saya rasa sangat-sangat kecil kemungkinannya apabila kepala desa yang sudah tidak menjabat lagi itu akan jatuh miskin. Sangat kecil sekali. Tetapi ya wallahualam ya, mungkin ada juga yang dimaksud oleh abdesi ini, tapi tidak semua, dan mayoritas tidak seperti yang dikatakan oleh abdesi tadi. Bagaimana menurut teman-teman sekalian, menurut sahabat sekalian, apakah ada di desa Anda yang kepala desanya justru jatuh miskin setelah menjabat, setelah tidak menjabat lagi sebagai kepala desa? Silahkan tulis di kolom komentar. Lantas kenapa abdesi membuat pernyataan seperti itu? Ternyata alasannya ada di video selanjutnya. Ini membuktikan bahwa kos pelayanan di desa itu sangat besar. Orang sakit gigi kepala desa, sakit perut itu keluar dari kantong pribadi. Sakit di rumah sakit. Itu keluar dari kantong desa. pribadi. Kantong pribadi. Nah, bagaimana menurut sahabat desa sekalian? Apakah benar di desa-desa Anda, di desa-desa kalian, ketika ada warga yang sakit gigi, dia pergi ke kepala desa meminta tunjangan, misalnya meminta uang untuk berobat? Apakah ada seperti itu? Nah, toh walaupun ada, sebenarnya di desa itu sudah ada anggarannya, anggaran untuk kesejahteraan, untuk kesehatan, anggaran untuk saat ini tuh yang digalakkan tuh ada anggaran untuk stunting dan lain sebagainya. Pada intinya, apapun yang terjadi di desa itu sebenarnya sudah ada di dalam anggaran-anggaran dan tidak perlu mengeluarkan uang pribadi si kepala desa. Toh walaupun kepala desa itu ingin mengeluarkan uang pribadi, mungkin itu lebih kepada sedekahnya saja. Sedekah dia untuk membantu warganya. Dan yang perlu diketahui, alasan ini, pernyataan ini diungkapkan oleh abdesi tersebut untuk alasan meminta perpanjangan masa jabatan kepala desa. Tidak tanggung-tanggung teman-teman. Seperti diberitakan di TikTok, di video TikTok yang viral tersebut, dia di captionnya yang memviralkan video ini menyebut bahwa abdesi meminta perpanjangan masa jabatan kades hingga 27 tahun dengan alasan-alasan yang telah disebutkan tadi. Mungkin teman sahabat desa sekalian punya komentar, punya pendapat, punya masukan, bisa ditulis di kolom komentar untuk pembelajaran kita bersama dan untuk bantuan lah bagi pemerintah untuk mempertimbangkan apakah akan menyetujui usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa atau tidak. Demikian yang bisa saya share pada video ini. Semoga menambah wawasan kita bersama seputar desa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.